Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hamid Ria Asafi dengan NIM 2102026031 dari program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pembentukan dan pembukuan fikih, di mana pembukuan dan pembentukan fikih ini dibagi atas 3 periode masa, yaitu yang pertama ada masa Rasulullah, dilanjutkan lagi dengan pada masa sahabat dan tabi'in, dan dilanjutkan lagi pada masa tadwin. Mengenai pada masa tadwin, ini merupakan awal atau sumber lahirnya mazhab-mazhab, di mana ada mazhab Ja'fari, Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hanabilah. Oke, langsung saja kita ke periode awal atau periode masa Rasulullah. Mengenai periode masa Rasulullah atau periode masa kenabian, ini sering disebut sebagai masa pertumbuhan, yaitu periode pertumbuhan dan pembentukan hukum fikih yang disampaikan langsung oleh Rasulullah selama 23 tahun, yakni sejak diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul pada tahun 610 Masehi sampai wafatnya yaitu pada tahun 632 Masehi. Mengenai ciri pokok pada masa pertama ini atau masa Nabi ini, bahwasanya wewenang tasyrik ini ada pada masa itu ada sepenuhnya berada di tangan Rasulullah. Walaupun demikian, kadang-kadang terjadi juga ijtihad ketika Rasulullah tidak hadir. Selanjutnya yaitu pada masa sahabat dan tabi'in. Mengenai pada periode ini sering disebut sebagai masa perkembangan. Mengenai pada periode ini juga terjadi penjelasan, pencerahan, dan penyempurnaan hukum Islam. Mengenai periode ini juga berlangsung hampir selama 90 tahun sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai akhir abad pertama yaitu 1001 Hijriah. Mengenai ciri pokok pada periode ini bisa dilihat bahwasanya ijtihad ini mulai banyak dilakukan oleh kalangan para sahabat. Karena apa? Karena Rasulullah sebagai pemegang wewenang tasyrik ini sudah meninggal dunia. Hanya saja ijtihad pada masa ini yang dilakukan oleh para kalangan sahabat ini masih terbatas. Hanya sebatas mengenai masalah-masalah tertentu saja di masyarakat. Selanjutnya yaitu ada periode ketiga atau periode tadwin atau kodifikasi. Mengenai bisa dibaca bahwasanya periode ini disebut sebagai masa pembuahan atau periode ini merupakan era kemasan Islam, di mana hukum Islam ini mulai diunifikasi atau dikumpulkan kemudian dikodifikasi atau dibukukan. Mengenai pionirnya ada imam mazhab dan murid-muridnya. Mengenai masa kemasan ini berlangsung kurang lebih 250 tahun, yakni pada tahun 1001 Hijriah sampai 350 Hijriah. Mengenai ciri pokok pada masa ini bisa dibaca bahwasanya ada 2 peralihan sistem kekhalifahan yang semulanya dipilih menjadi sistem kekhalifahan turun-temurun. Mengenai contohnya bisa dibaca ada 2 kekhalifahan besar yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Selanjutnya ada metode kodifikasi fikih, di mana metode kodifikasi ini dibagi atas 3 cara, yaitu ada penulisan fikih yang dicampur dengan fatwa, sahabat, dan hadis, ada penulisan fikih yang sudah terpisah dengan hadis, dan penulisan fikih secara komparatif atau sistematis. Mengenai penulisan fikih yang bercampur dengan fatwa dan hadis, ini contohnya adalah Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas, ada juga Jami' Al-Kabir karya Imam Sufyan As-Tsauri, dan karya Imam Malik Asy-Syafi'i yang berjudul Ikhtilaf Al-Hadis. Selanjutnya ada penulisan fikih yang sudah terpisah dengan hadis. Mengenai contohnya ada Al-Kharaj karya Imam Abu Yusuf dan karya Muhammad bin Hasan yang berjudul Zahir Riwayat As-Sittah. Ada selanjutnya yaitu penulisan fikih yang sudah atau secara komparatif dan sudah sistematis. Contohnya kita bisa merujuk kepada kitabnya Imam Syafi'i yang berjudul Al-Um. Selanjutnya yaitu ada kodifikasi usul fiqh, mengenai para ulama yang menentukan metodologi atau pengaji hukum baru, seperti halnya Imam Abu Hanifah yang menyusun metode ikhtisan, yang dimana metode ikhtisan sendiri belum pernah dirumuskan oleh ulama sebelumnya. Ada juga Imam Malik yang merumuskan metode al-maslahah mursalah, al-urf, dan amal ahli Madinah. Ada juga Imam Syafi'i yang merumuskan metode analogi atau yang sering kita sebut dengan metode kias. Namun menurut ahli sejarah yang menyatakan bahwa orang yang pertama kali merumuskan dan menulis usul fiqh ini adalah Imam Syafi'i dengan karyanya
tulis yaitu Ar-Risalah. Mengenai pionir kodifikasi fikih, ini pembentukan fikih ini tidak akan terlepas dari kemenangan yang diraih oleh Bani Abbasiyah atas Bani Umayyah. Karena apa? Karena peralihan kekuasaan ini sangat berpengaruh atas perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pada masa ini disebut sebagai masa keemasan Islam, lebih tepatnya pada Khalifah Abbasiyah dari kekhalifahan Harun ar-Rasyid yang memerintah pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Sebenarnya, pembentukan fikih ini telah tumbuh pada masa akhir pemerintahan Umayyah, ketika para ulama mulai gencar-gencar menuliskan fatwa sahih-sahih karena mereka takut khawatir. Sejak saat itu, inisiatif penulisan hukum fikih atau syar'i terus berkembang. Kemudian ada era baru, yaitu era Bani Abbasiyah ini muncul, yaitu ada era baru kodifikasi fikih di mana para fuqaha mulai menulis sendiri pendapat-pendapat dan fatwanya dan kemudian mengajarkan pada muridnya. Oleh sebab itu, lahir dan melembaganya mazhab-mazhab fikih ini merupakan puncak dari proses tasrik, di mana munculnya mazhab ini merupakan keberlanjutan proses tasrik sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh para sahabat dan dilanjutkan lagi pada masa tabi'in. Selanjutnya yaitu mengenai mazhab-mazhab fikih, di mana dari masa keemasan Islam ini ada dalam bidang fikih ini ada banyak ulama tampil ke depan, namun yang memenuhi kriteria sebagai mazhab fikih ini hanya 13, yang diantaranya bisa dibaca bahwasanya ada Ja'far As-Shiddiq, Abu Sa'id Hasan Ibnu Yasir Al-Basri, Abu Hanifah An-Nu'man, Al-Auza'i Abu Amr Abdurrahman, Sufyan Ibnu Sa'id As-Sauri, Al-Lais Ibnu Sa'id, Malik bin Anas, Sufyan bin Unainah, Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Muhammad Hambal, Daud Ibnu Ali Asy-Syabani Az-Zahiri, Ishaq bin Rawayih, Abu Sa'ur Ibrahim bin Khalid Al-Kalabi. Namun sayang, dari ke-13 mazhab tadi memang sebagian masih ada, namun sebagian lagi sudah hilang. Di antaranya yang masih eksis hingga sekarang itu ada mazhab Ja'fariyah, Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Untuk penjelasannya bisa nanti dijelaskan satu persatu pada slide berikutnya. Kita akan bahas satu persatu mengenai mazhab 5 mazhab tadi, di mana yang pertama yaitu ada mazhab Ja'fariyah atau sering disebut sebagai mazhabnya orang Syiah. Mengenai pendiri mazhab ini adalah Imam Ja'far As-Shiddiq yang hidup pada tahun 80 sampai 146 Hijriah. Bisa dibaca bahwasanya nama asli beliau ialah Ja'far bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Mengenai biografi, beliau merupakan ilmuwan terkemuka, banyak bidang yang digelutinya, diantaranya fikih, filsafat, tasawuf, kimia, dan kedokteran. Menurut mazhab ini, yang merupakan sumber tasrik, ini ada 4, diantaranya ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Akal. Selanjutnya yang kedua ada mazhab Hanafiyah, di mana bisa dibaca bahwasanya pendiri mazhab ini ialah Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Jufi'at At-Tamimi yang hidup pada tahun 80 sampai 150 Hijriah. Mengenai biografi, sejak kecil beliau sangat rajin belajar, semua bidang pengetahuan digelutinya. Dia juga pernah berguru kepada Malik bin Anas, Abdullah bin Auf, Abu Tufail, dan Hamad bin Sulaiman. Beliau adalah orang yang kuat pendiriannya dan tegas. Oleh sebab itu, ia tak disegani oleh pemerintah dan justru menjadi bulan-bulanan politik dua kekuasaan besar, yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Selanjutnya, menurut mazhab ini yang menjadi sumber tasrik ini ada 3, yaitu Al-Quran, sangat berhati-hati menggunakan sunnah. Beliau juga sering menggunakan qiyas, ihtisan, dan urf. Selanjutnya ada mazhab ketiga, di mana mazhab Malikiyah. Bisa dibaca, mazhab Malikiyah ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas yang hidup pada tahun 93 sampai 178 Hijriah. Mengenai biografi, beliau belajar Al-Quran dan hadis fikih dari para kalangan sahabat. Ia sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa, dan sebelum memutuskan fatwa, terlebih dahulu ia melakukan penelitian, terutama dalam masalah hadis. Beliau juga pernah membuat buku yang berjudul Al-Muwatta, yang merupakan kitab hadis sekaligus fikih.
mengenai sumber hukum, menurut mazhab ini yang menjadi sumber tasyrik ini adalah ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' ahli Madinah, fatwa sahabat, qiyas, maslahah mursalah, khabar ahad, ihtisan, Sa'ad az-Zara'i, mura'at khilaf, mujtahid, ihtisab, dan Syarman bin Qablana. Selanjutnya ada mazhab keempat, di mana bisa dibaca bahwa ada mazhab Syafi'iyah. Pendiri mazhab Syafi'iyah ini adalah Muhammad Idris Asy-Syafi'i yang hidup pada tahun 150 Hijriah. Mengenai biografi, sejak kecil beliau sudah hafal Al-Quran dan banyak hadis. Beliau juga pernah belajar dan hadis dan fikih kepada Imam Malik, dan kemudian pergi ke Irak untuk belajar fikih kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Mengenai Harun ar-Rasyid juga pernah mendengar kehebatannya, kemudian ia dipanggil ke Baghdad untuk mengajar. Banyak buku yang ia tulis, diantaranya ada Al-Um, Ar-Risalah Al-Kubra. Beliau juga adalah orang yang pertama kali meletakkan dasar penulisan usul fiqh. Menurut mazhab ini yang menjadi sumber tasyrik ini ada 5, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Ihtidlal. Selanjutnya yaitu ada mazhab terakhir atau mazhab Hanabilah. Bisa dibaca bahwasanya pendiri mazhab Hanabilah ini adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Asy-Syaibani yang hidup pada tahun 164 sampai 241 Hijriah. Mengenai biografi, dia sudah hafal Al-Quran sejak dini, kemudian belajar bahasa Arab, hadis, fikih, dan sejarah. Beliau juga pernah berguru kepada Imam Syafi'i dan kemudian pergi ke Yaman dan Mesir. Beliau juga pernah menulis karya ilmiah yang berjudul Musnad Ahmad bin Hambal. Menurut mazhab ini yang menjadi sumber tasyrik ini ada 5, yaitu Al-Quran, hadis sahih, fatwa sahabat, hadis hasan atau dhaif, dan qiyas. Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada penyebutan nama-nama yang kurang tepat atau salah bisa dimaklumi. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.